Bab 71. Nama, budak dewa di game online penulis, mabuk semalaman. Plus matikan mengatur ulang. Ini adalah mutiara yang mempesona, seukuran buah kenari, agak mirip kaca, tetapi teksturnya bukan kaca, warna merahnya sangat cerah, dan kualitasnya sangat jahat. Tingkat manik api Yuan Sheng, atribut. Suci, tidak ada tingkat, tidak ada persyaratan, tidak ada dalam hal ini, tidak ada pengenalan lainnya. Sumu sangat bingung. Apa-apaan ini? Apakah nilaimu lebih baik dari artefak? Tapi itu tidak memiliki atribut apapun. Apa-apaan itu? Sumu belajar lama sekali, tapi dia tidak melihat jalannya, jadi dia harus meninggalkannya di ranselnya. Selain itu, ada peralatan yang membuat Sumu bersemangat. Menginjak tingkat angin, agility emas, 20 kecepatan gerakan, 10 kecepatan serangan, 10 keterampilan tambahan, pantulan 3 dimensi, 200 energi. CD 12 jam. Ini adalah sepasang sepatu bot kecepatan murni. Sumu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya dapat dikatakan bahwa memiliki sepatu bot seperti itu pada periode ini adalah sebuah keberuntungan. Sumu memakainya langsung di kakinya, dan kecepatan gerakan serta kecepatan serangannya meningkat secara instan. Tidak hanya itu, kelincahannya juga meningkat sebesar 20 poin, seperti sepatu bot yang dibuat khusus untuk para pembunuh. Sepanjang perjalanan, Sumu sedang memeriksa barang-barang di ranselnya. Ada banyak alat peraga yang tidak muncul saat ini. Sumu hanya bisa mengatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang dengan bekerja kali ini. Saat itu pagi hari berikutnya ketika kami kembali ke ngarai yang gelap. Longye Haiti dan lainnya telah meninggalkan tim. Kyushui juga dingin. Zihan meminta maaf secara langsung, jadi Sumu hanya bisa bertanya pada Zhou Wenling. Setelah beberapa hari pengembangan, sekarang seluruh reinkarnasi pemain pada dasarnya mencapai level 10. Sekarang, sejumlah besar pemain melakukan tugas giliran. Sebagian besar guild telah mengajukan permohonan residensi resmi, dan ada juga transfer pekerjaan subprofesi. Seluruh kota penuh dengan kegembiraan. Zhou Wenzero berkata bahwa studio Xiang telah mengajukan permohonan untuk tempat tinggal tersebut. Kini mereka sedang mendiskusikan berbagai hal di kediaman. Setelah melihat informasi Sumu, Zhou Wenzero memberitahunya bahwa kediaman itu telah ditempati. Setelah guild resmi didirikan, guild dapat mengajukan permohonan ke sistem untuk tempat tinggal. Biaya pendaftaran tempat tinggal adalah 1000 koin emas, dan kemudian pembangunannya dilakukan oleh para pemain sendiri. Saat ini, arsitek sangat dibutuhkan. Dalam 4 hari terakhir, studio Xiang memiliki kemampuan yang cukup untuk mengajukan permohonan tempat tinggal, tetapi tempat tinggal tersebut diserang oleh guild lain segera setelah diterapkan. Ini adalah pertarungan memperebutkan stasiun. Guild yang mengajukan permohonan tempat tinggal perlu membayar 1000 koin emas, sedangkan guild yang mengajukan permohonan pertempuran hanya perlu membayar deposit 1000 koin emas. Jika menang maka akan dikembalikan, dan jika gagal akan dikurangkan ke pihak pemenang yang bertahan. Setiap stasiun mengizinkan 2 guild untuk melamar. Setelah lamaran, kedua guild saling bertarung, dan pemenangnya akan menang. Tapi yang membuat Zhou Wenzero khawatir adalah dinasti makmurlah yang melamar pertempuran itu. Studio Xiang melamar tempat tinggal di tenggara kota, dengan luas sekitar 10.000 meter persegi. Dibandingkan dengan game reinkarnasi, hunian semacam ini sudah sangat kecil, sehingga biaya pendaftaran dan biaya pembangunannya relatif kecil. Saat itu tengah hari ketika Sumu datang ke kediaman dengan air musim gugur yang dingin. Saat ini, belum ada pembangunan di kediaman tersebut, sehingga banyak bermunculan rumah dan jalan rusak. Sebagian besar penghuni kediaman tersebut berasal dari studio Xiang. Bagaimanapun, mereka melamarnya. Zihan dan Zhou Wenling berada di aula kantor pusat stasiun. Mereka penasaran saat melihat Sumu datang bersama Kyushui Han. 2 orang keluar dari aula, dan kemudian melihat air musim gugur juga dingin, sedikit membungkuk ke arah aroma Zihan, Presiden Wenren. Atas ekspor kami sebelumnya yang tidak sopan, saya minta maaf, mohon maafkan saya. Mendengar wajah Zihan tidak diketahui, tapi Zhou Wenzero terkejut melihat air musim gugur juga dingin, dia adalah bangau langit, saat ini, dia benar-benar meminta maaf kepada Zihan. Zhou Wenzero mau tidak mau melihat ke arah Sumu yang sedang melihat sekeliling stasiun. Apakah hal baik yang dilakukan bajingan kecil ini? Meskipun Chen Xiaoruan juga mengatakan beberapa hal tentang tugas tersebut dalam beberapa hari terakhir,
Zhou Wenzhou tidak menyangka bahwa Qiu Shuihan akan datang untuk meminta maaf secara langsung, yang mengejutkan Zhou Wenzhou. Mendengar bahwa Zihan tidak berbicara, Zhou Wenling dengan cepat berkata, tidak apa-apa. Itu semua adalah tugas yang diperkenalkan oleh kenalan. Jika tidak, kami tidak berani naik ke pekerjaan derek di langit. Sumu mencium pidato itu dan melihat ke arah goblin minggu ini. Nima, kamu baik-baik saja. Ini jelas-jelas sarkastik. Air musim gugur juga dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh ke arah Sumu dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda dapat membantu saya melakukan beberapa tugas, maka Anda harus dihargai. Kalau begitu aku akan membicarakannya. Sumu melambaikan tangannya. Pada saat ini, sekelompok orang dari dinasti Makmur datang dan tertawa, sepertinya begitu. Ziyang, apakah stasiun ini milikmu? Mungkin sudah waktunya untuk menginjaknya sekarang. Haha, itu hanya sebuah studio dengan ratusan orang. Apakah Anda ingin bersaing dengan kami? Ini luar biasa. Petik 2. Beberapa orang telah melihat sekelompok orang dari dinasti Makmur itu, dan air musim gugur juga berkata dengan dingin, apakah Anda memerlukan bantuan kami? Sumu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami Ziyang dapat menyelesaikannya sendiri. Air musim gugur juga mengangguk dengan dingin, saya akan memasukkan komisi ke akun Anda, selamat tinggal. Melihat air musim gugur yang dingin pergi, Roh Zhou mau tidak mau mendatangi Sumu, dan berkata sambil tersenyum, oke, saudaraku, bagaimana kamu bisa membuat wanita emas jatuh cinta begitu cepat? Sepertinya begitu adikku meremehkanmu. Mendengar dengungan dingin ungu dan meninggalkan tempat kejadian, garis hitam di wajah Sumu menatap Zhou Wenzhou dan berkata, tidak bisakah kamu tidak menggodaku? Bicara tentang stasiun. Begitu dia berbicara tentang stasiun itu, Zhou Wenzhou menyembunyikan senyumnya dan berkata, kami melamar ke stasiun itu pagi ini. Baru saja, orang-orang dari dinasti Makmur melamar pertempuran. Tampaknya matahari terbenam masih enggan. Tentu saja, Ziyang tidak akan berdamai. Jika perang resimen kalah, dia meminta Hai Tianlong kamu untuk membantu Sumu berbicara. Oleh karena itu, Ziyang tidak akan rela memakan kekalahan bodoh ini, jadi dia melamar pertarungan tersebut setelah melamar tempat tinggal di studio Ziyang. Ada banyak tempat tinggal dalam sistem pada periode ini. Dinasti Makmur tidak memilih untuk melamar, tetapi bersaing dengan kita. Pasti sudah direncanakan sejak lama. Berapa banyak orang yang ada di studio sekarang? Sumu bertanya. Ada sekitar 150 orang, tapi mungkin ada lebih banyak di dinasti Makmur. Meskipun jumlah orang yang bertempur tetap, level umum mereka lebih tinggi dari kita. Zhou Wenzhou berkata dengan cemas. Jumlah peserta kompetisi stasiun tingkat pertama adalah 100, sedangkan tingkat kedua adalah 200. Dengan cara ini, jumlah total kedua belah pihak dalam pertempuran akan mencapai 86.400. Zhou Wenling melihat keterowongan yang sudah usang, adikku khawatir bahwa orang-orang dari dinasti Makmur akan melibatkan anggota kita dengan anggota mereka yang berlebihan pada hari pertempuran, sehingga pertempuran untuk garnisun akan menjadi tanggung jawabnya. Jumlah orang di masa kejayaan dinasti kini telah mencapai 2.000, dan jumlah total sanggar Ziyang lebih dari 500. Oleh karena itu, sangat mudah bagi dinasti Makmur untuk melibatkan sanggar Ziyang. Jika ada kurang dari 100 orang di studio Ziyang, pasti kalah. Ada batas atas dalam pertempuran, tetapi tidak ada batas bawah jumlah orang. Bahkan jika Anda bergabung dengan sistem sendirian, tidak masalah apakah Anda bisa menang atau tidak. Apalagi, pihak yang gagal harus menunggu 7 hari sebelum mengajukan permohonan izin tinggal kembali. 7 hari ini cukup untuk memungkinkan sebuah guild berkembang. Ziyang sudah tertinggal jauh karena perang liga terakhir. Jika kita menunggu 7 hari lagi, akan luar biasa jika kita ingin tumbuh lebih kuat. Terlebih lagi, Zihan, yang mendengar bahwa Zihan ingin melawan dinasti Tang, perlu memperkuat guildnya dengan cepat. Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan melawan dinasti Tang? Sial, dinasti Makmur ini hanya plester kulit anjing. Zhou Ling, kamu meminta orang-orang yang berpartisipasi dalam perang di guild untuk tidak online hari ini. Biarkan semua orang datang ke sini untuk bersiap-siap dan menunggu perang selesai, awal. Su Mudao, Zhou Wenzhou mengangguk, hanya bisa seperti ini. Setelah itu, Sumu kembali ke kota Dark Canyon. Dia belum berganti pekerjaan, jadi dia harus melamar pekerjaan wakil. Kota ini sangat ramai,
Karena sejumlah besar pemain telah ditingkatkan ke level 10, banyak guild yang mengantri untuk melamar tempat tinggal dan guild formal di rumah tuan kota, serta aula transfer. Ketika Sumu datang ke ruang transfer, dia langsung memilih untuk melakukan perubahan. Biaya transfernya adalah 500 koin perak. Setelah transfer, nyawanya meningkat dan buku keterampilan level 10 miliknya juga dapat dipelajari. Setelah transfer, Sumu datang ke ruang wakil karir untuk melamar. Seperti dua kacang polong, tapi dia tidak bisa mengubah pekerjaannya. Dia akan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat mengubah pekerjaannya dalam verifikasi iris matanya, dan persis sama seperti terakhir kali dia mengajukan akun. Sumu sangat bingung sehingga dia tidak ingin berganti pekerjaan. Setiap orang memiliki sub pekerjaan, termasuk arsitek, penjahit, dan pemalsu. Di masa depan, sebagian besar penghasilannya berasal dari pekerjaan buruk. Ding! Sekarang kamu bisa memilih untuk membatalkan penerapan sub pekerjaan dan membuka sertifikat lamaran resmi, atau kamu bisa memilih untuk membuat sub pekerjaan secara bebas. Sial, sama seperti saat kamu melamar akun. Itu dibuat secara acak. Hal inilah yang biasa dilakukan Sumu saat mengajukan akun, namun kini ia tidak punya pilihan selain membuatnya dengan bebas. Ding, sub pekerjaan telah berhasil dibuat. Sub profesi Anda adalah penjahit dan apoteker dan Sumu melebarkan matanya dan melihat petunjuk sistem. Apakah keduanya merupakan profesi? Meski Sumu sangat terkejut, namun ia tidak terlalu terkejut, karena pekerjaan utamanya ada dua, jadi masuk akal jika melihat dua lagi. Saat dia berjalan keluar dari ruang sub pekerjaan, Sumu membuka bilas sistem untuk memeriksa sub pekerjaannya. Penjahit dapat membuat pakaian, alat pelindung diri, dan fashion. Herbalis dan lah yang membuat obat. Dia dapat membuat beberapa jenis obat pemulihan, racun dan berbagai macam obat. Level penjahit sekarang 1, dan kemahirannya 0. Sumu hanya melihat opsi gambar di kolom penjahit, yang berisi gambar pakaian dasar, pelindung tangan dasar, baju besi dasar dan sepatu bot dasar, serta fashion. Yang mengagumkan adalah, visionnya, dirancang khusus untuk penampilan para pemain game. Apapun perlengkapan yang Anda kenakan, selama ada fashion, Anda bisa menyembunyikan tampilan perlengkapan Anda dan memperlihatkan tampilan fashion tersebut. Ada dua macam fashion, yang satu fashion kuno dan yang lainnya fashion modern. Fashion kuno berupa baju panjang dan rok panjang, fashion modern berupa celana jeans, kemeja dan jas, serta berbagai tampilan busana modern. Sumu memeriksa pilihan mode modern, dan ada bikini di dalamnya. Nima, Sumu menatap bikini itu sambil berjalan. Nenek, jika Laozi membuatkan busana seperti itu untuk dipakai anak perempuan, bukankah game ini akan lebih seru? Haha, selain penjahit, ada apoteker dan yang bisa mengolah afrodisiak. Pemurnian membutuhkan bahan dan praktik, namun umumnya jauh lebih murah dibandingkan obat-obatan yang dijual oleh sistem, namun membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakannya, yang pada dasarnya tidak ada bedanya dengan permainan lainnya. Meninggalkan kota, Sumu langsung menuju studio Xiang. Sekarang Sumu belum bergabung dengan dinasti Tang. Dia harus melindungi kediaman studio Xiang untuk memasuki dinasti Tang. Datang saat ini diperkirakan sudah melamar tempat tinggal. Namun diperkirakan tidak ada seorang pun yang akan bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal di dunia datang. Saat ini, ada banyak tempat tinggal pada periode ini, dan guild dapat memilih dengan bebas. Idiot seperti dinasti makmur hanya ingin membalas dendam pada studio Xiang. Namun di luar kota, Sumu bertemu lagi dengan kenalannya. Di dasar hutan, Sumu melihat air musim gugur terasa dingin, dan gadis itu belum kembali. Tapi yang mengejutkan Sumu adalah dia melihat ide yang familiar, tidak menyadarinya, tapi mengetahuinya. Serigala murni. Pria ini adalah adik dari Chun Chun Feng, yang merupakan salah satu dari 100 atlet terbaik di Tiongkok. Karena Sumu mengetahui angin murni, dia memiliki kesan tertentu pada serigala murni. Yang paling penting adalah Sumu samar-samar mendengar He yang berkata bahwa serigala murni sepertinya memiliki persahabatan dengan Presiden Dunia Datang. Karena ketenaran dunia datang di Tiongkok, itu karena serigala murni ini. Ada hal lain yang Sumu ingat dengan jelas nama ini, yaitu dalam berita kematian Heyang, serigala murni ini juga muncul. Awalnya, Sumu tidak menyangka akan bertemu serigala murni secepat ini, tapi sekarang sepertinya dia tidak punya tempat untuk mencarinya. Hai, kamu belum pergi. Sumu maju untuk menyapa.
Air musim gugur juga dingin dan Linglong berbalik untuk melihat Sumu, tetapi Linglong terkejut sambil tersenyum. Sumu. Serigala murni juga menoleh, tetapi tidak berbicara. Mengapa kamu di sini? Sumu memandang Linglong dan bertanya. Linglong memandangi wajah serigala murni itu dan berkata, orang ini jangan biarkan kita pergi. Air musim gugur juga dingin, kali ini dia berkata, Sumu, masalah ini adalah urusan internal kita bangau di langit, kamu harus sibuk denganmu dulu. Serigala murni hahaha tersenyum dan berkata, yo, musim gugur adik tiba-tiba di tempat burung ini tidak buang air besar masih punya teman. Aku ingin tahu sesuatu tentang itu. Jangan bersyukur, tugas ini awalnya untuk nona muda kita. Mengapa kamu mengatakan itu milikmu? Linglong memandang serigala murni dengan marah. Air musim gugur juga berkata dengan dingin, serigala murni, kamu ingin tugas ini bisa, biarkan kakakmu berbicara denganku. Bagaimana menurutmu, saudari Qiyu, tugas ini sendiri seharusnya menjadi milik burung bangau di langit, jika tidak, biarkan kakekmu berbicara denganku. Sekarang Sumu sepertinya punya petunjuk. Seharusnya itu ada sesuatu di dalam burung bangau di langit. Mu telah mendengarnya sebelumnya, bangau di langit dibagi menjadi dua kelompok, dan 3 tahun lalu, bangau di langit tidak memiliki presiden. Kedua kelompok ini masing-masing dikelola oleh 2 wakil presiden. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Air musim gugur juga dingin, mata menatap serigala murni, maksudmu merampok. Apapun yang ingin kamu pahami, keluarkan item tugas dan aku akan melepaskanmu. Air musim gugur juga mata dingin-dingin menatap serigala murni, lalu dia mengeluarkan belati kristal. Pada saat ini, serigala murni yang menatap air musim gugur juga dingin, belati di tangan tidak bersinar dari mata, kan? Halo? Aku bilang kalau kamu punya konflik internal, bisakah kamu kembali ke markas derek di langit? Gelombang apa yang ada di lembah gelap ini? Sumu berkata sambil tersenyum. Saat ini, burung bangau di langit sungguh menakjubkan. Ia datang di ngarai yang gelap. Sial, masalah yang tidak ada hubungannya denganmu, tapi namamu memang muncul di intelijen. Hal ini ada hubungannya dengan dia. Sumu tidak ingin berurusan dengan angin murni saat ini. Tapi karena serigala murni muncul di ngarai yang gelap, Sumu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Hari ini juga merupakan pesan untuk angin murni. Saya akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Serigala murni memandang Sumu dan berkata, nak, jangan bersyukur. Hari ini aku sedang tidak mood untuk menulis surat denganmu. Beri kamu 3 detik dan menyingkirlah. Air musim gugur juga memandang Sumu dengan dingin dan berkata, Sumu, sebaiknya kamu pergi dulu, jangan ikut serta dalam masalah ini. Kyushui juga dingin, artinya Sumu tidak diperbolehkan ikut serta dalam urusan burung bangau di langit. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pribadinya, dia bukanlah saingan burung bangau di langit. Jika dia menyinggung serigala murni, Studio Xiang akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Tapi dia tidak tahu tentang suasana hati Heyang dan Sumu. Sumu memandangi air musim gugur sambil tersenyum dan berkata, hari ini, aku akan memberimu bantuan lagi. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa orang ini adalah salah satu dari 100 pemain top Tiongkok, tapi aku ingin bertemu dengannya? Haha, ingin menginjakku untuk menjadi terkenal. Wah, aku tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki suasana hati yang sama denganmu. Tapi berapa banyak kabel gantung yang bisa masuk ke dalam 100 pemain Tiongkok teratas? Serigala murni tertawa. Dia benar, banyak sekali pemain yang ingin menjadi terkenal ingin bisa melakukan PK dengan 100 pemain teratas, lalu mencoba menginjak mereka untuk menjadi selebriti. Namun dalam industri game selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Lagi pula, selama pemainnya masuk 100 besar di China, mereka adalah yang terbaik di industri game, Mu juga tahu suasana hati anak itu, tapi dia tidak memikirkan ide Sumu, menginjaknya untuk menjadi terkenal. Dia juga terlalu memandang dirinya sendiri, Sumu hanya untuk Heyang. Pada saat ini, serigala murni di belakang 4 orang menonjol, salah satu pembunuh berkata, Tuan, ayo selesaikan anak ini, dia tidak sebanding dengan tanganmu. Mata Sumu menyipit, kelompok puncak gelombang 4. 4 burung bangau, tidak peduli itu pertarungan atau pertarungan. Yang terpenting keempat pria ini adalah kembar 4, sehingga mereka memiliki pemahaman diam-diam yang sangat luar biasa saat bertarung. Sumu, apakah kamu benar-benar ingin ikut serta dalam masalah ini? Kyushui juga mengerutkan kening.
Dia benar-benar tidak ingin melibatkan Sumu. Bagaimanapun, Sumu membantu dirinya sendiri dalam misi ini. Jika dia dan studionya menyinggung burung bangau di langit karena dirinya sendiri, dia akan sedikit kasihan padanya. Sumu tidak menjawab. Air musim gugur juga dingin. Dia melihat kelompok puncak gelombang yang terdiri dari 4 orang di depannya dan berkata, "Saya mendengar bahwa tidak peduli siapa Anda semua bekerja sama, dan pemahaman diam-diam Anda luar biasa. Biarkan saya melihatnya hari ini." Keempat orang di puncak ombak memandang Sumu dengan heran. Salah satu pembunuh berkata, "Karena kami tahu bahwa kami adalah burung bangau di langit, kami berani merajalela. Kami ingin mati." Sua, 4 orang berangkat bersama, musim gugur juga dingin, ingin berhenti sudah terlambat. Linglong berkata pada saat ini, "Nona, bolehkah Sumu Ken membantu? Jika dia mengusir serigala, kita dapat menyimpan belati barang misi. Jika tidak, apakah perjalanan panjang ini sia-sia?" Qiu Shui juga melihat ke arah Linglong dan berkata, "Hubungan antar manusia yang kita miliki akan terbayar cepat atau lambat. Sumu telah banyak membantu kami dalam tugas ini. Jika studio Xiang dan burung bangau di langit menjadi musuh, pernahkah Anda memikirkan masa depan studio Xiang? Sekelompok burung bangau lain di langit memiliki resimen di sekitar sini." Linglong memandang Qiu Shui dengan heran dan berkata, "Resimen mana yang dekat?" Resimen 168 berada di kota Luoqi, kota tetangga Dark Canyon. Linglong terkejut melihat air musim gugur juga dingin dan berkata, "Tuan tahu. Kakek sayalah yang memberitahu saya bahwa burung bangau di langit hampir akan berpisah dalam beberapa tahun terakhir. Setelah bereinkarnasi dan terbuka, mereka ingin mandiri, jadi kakek saya meminta saya melakukan tugas ini." Linglong memandangi air musim gugur dengan sedikit ketakutan dan tidak dapat berbicara. Jika benar, maka karakter serigala murni pasti akan menjadi pendendam. Bukankah studio Xiang milik Sumu hancur? Untuk sesaat, Linglong merasa Sumu kasihan padanya. Ledakan. Saat ini, Sumu segera dipukul mundur. Melihat separuh hidupnya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Bagus." Musim gugur juga dingin, kali ini dia dengan cepat berkata, "Sumu, jangan ikut serta dalam masalah ini." Sumu mengeluarkan pakaian penguasa api dari ranselnya dan menaruhnya di tubuhnya. Pakaian dengan latar belakang hitam dan pola api merah sungguh menakjubkan. Apakah pakaian itu diledakkan oleh bos abadi? Datang lagi. Sumu membuka lari liar, langsung bergegas. Linglong dan Qiu Shui mengerutkan kening satu demi satu. Sumu tidak bisa menjadi lawan dari 4 puncak gelombang. Itu adalah tanda burung bangau di langit. Itu sama dengan angin murni. Keempat saudara laki-laki mereka hampir bisa membuat dasi dengan angin murni. Karena aliansi keempat orang tersebut, mereka belum masuk dalam 100 besar Tiongkok. Namun, kekuatan keempat bersaudara di Sky Crane hampir bisa diabaikan. Saat terdengar, Sumu menyiapkan pedang panjang untuk memblokir serangan 1 orang, sementara 3 lainnya menyerang jalan tengah Sumu, di ujung jalan dan di atas kepala. 3 orang bersama-sama, momen blok Sumu Ge tidak bisa lagi memblokir serangan 3 orang sekaligus. Pohoho, Sumu. Meskipun Sumu memblokir serangan 2 orang masih menyerang tubuh Sumu, dan 2 luka setinggi 1000 muncul di tubuh Sumu. Namun, Sumu melompat saat ini, tusukan dari belakang mengenai salah satu dari mereka, dan kemudian seluruh orang itu mendarat lagi, menyapu dengan pedang. Minus 1205. 2221, 2142, kerusakan meledak dalam sekejap, dan kelompok beranggotakan 4 orang menyerang lagi pada waktu yang sama seperti sebelumnya. Kali ini Sumu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika dia diserang lagi, dia mungkin akan terbunuh dalam hitungan detik. Sumu tidak ingin menggunakan keterampilan abnormal dan ki serta darah yang tersimpan di cincin ruby. Sekarang Sumu hanya ingin membiarkan kemampuannya bermain sebanyak mungkin, dan melihat seberapa besar perbedaannya dengan metode tubuh sebelumnya. Lagi pula, sudah setengah tahun sepi. Permainan Sumu akhir-akhir ini selalu terasa lebih buruk dari sebelumnya. Ledakan, pedang Sumu baru saja diayunkan. Tiba-tiba, dia melihat sosok kelompok 4 orang itu menghilang. Karena itu adalah serangannya, tubuhnya menghilang. Itu kembaran si pembunuh. Saat ini, serigala murni tidak bisa menahan senyum. Mungkinkah kamu, seorang sampah tak dikenal, bertarung melawan kelompok beranggotakan 4 orang?
Ledakan, Sumu, seru Linglong. Namun saat ini, orang-orang melihat tubuh Sumu juga menghilang, dan tubuhnya juga menjadi bayangan-bayangan kembar. Sumu bergegas ke tengah-tengah keempatnya. Seluruh tubuh Sumu seperti bayangan, seperti efek khusus film. Ada bayangan di belakangnya. Metode tubuh Jue Ying, seru Linglong. Air musim gugur juga dingin, tetapi juga sedikit cemberut. Adalah metode bayangan tubuh bayangan Tuhan. Sumu dan efek ini hanya dapat dipantulkan oleh bayangan Tuhan. Pada saat ini, senyuman serigala murni tiba-tiba berhenti. Sebagai salah satu dari 100 teratas Tiongkok, ia secara alami mempelajari metode tubuh bayangan Tuhan, dan kecepatan saat ini. Dia tidak dapat mempercayainya, tidak melihat PK siapapun. Kecepatannya terlalu cepat, atribut kelincahan 20 poin sepatu Sumu langsung membiarkannya bermain sepenuhnya. Pohoho, minus 245, 354. Meskipun kerusakan serangan biasa tidak terlalu tinggi, kecepatan serangan Sumu terlalu cepat, dan metode tubuhnya cepat, dan gelombangnya dibagi menjadi 4 kelompok orang, dan tidak ada kekuatan bertarung sama sekali. Tubuh Sumu kembali ke air musim gugur yang dingin. Terengah-engah, Sumu memandangi kelompok 4 puncak gelombang dan berkata, "Kamu kalah, ganti bosmu." Wajah semua orang di 4 kelompok puncak gelombang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan ahli seperti itu di ngarai kecil yang gelap ini. Sepertinya metode tubuh barusan adalah sepertinya telah bertemu dengan angin murni. Penguasa mutlak burung bangau di langit, 10 besar Tiongkok. Saat ini, ki dan darah mereka mendekati garis peringatan, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa, mereka hanya bisa berbalik. Limbah, kutukan kesakitan serigala murni. 4 orang tidak berkata, tidak ada yang perlu dikatakan, kalah tetaplah kalah. Saat ini, Sumu mengubah suasana hatinya. Dia tidak ingin membunuh serigala murni sekarang. Itu sangat membosankan. Setelah rencananya selesai, tidak ada yang bisa melarikan diri. Apakah kamu ingin melanjutkan atau pergi sekarang? Sumu melihat ke jalan serigala yang murni. Serigala murni menatap Sumu sebentar, lalu berkata, "Guild Xiang." "Sumu, aku ingat ide ini." Kepergian mereka berlima membuat Sumu jauh lebih santai. Sejujurnya, Sumu kini merasa kemampuannya sama sekali tidak mampu bermain hingga 70% dari level sebelumnya. Dia baru saja mulai menggunakan metode tubuh Jue Jing. Dia merasa sangat keras dalam waktu kurang dari 1 menit. Sumu sangat curiga apakah dia bisa bertahan jika kelima orang ini pergi bersama. Melihat 5 orang serigala murni pergi, Sumu berkata, "Kembalilah dan beritahu angin murni, aku Sumu akan menemukannya cepat atau lambat." Air musim gugur juga dingin dan Linglong kembali terkejut, dia tahu angin murni. Dan dengarkan nadanya, dia tidak hanya tahu, tapi juga mengadakan festival. Linglong mendatangi Sumu dan membungkuk lagi, "Terima kasih, Sumu." Sumu memandang Linglong membungkuk lagi dan mengalihkan pandangannya. Dia berkata, "Oke, kamu harus pergi sekarang. Bagaimana jika 5 orang ini mencegatmu lagi? Aku tidak muncul setiap saat untuk menyelamatkanmu." Petik 2. Yah, air musim gugur juga menatap Sumu. Dengan dingin, hati-hati. Sumu tahu maksudnya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya." Bukankah itu burung bangau di langit? Awalnya Sumu tidak ada hubungannya dengan burung bangau di langit, namun karena serigala murni, Sumu harus berurusan dengan burung bangau di langit. Setidaknya sampai penyebab sebenarnya kematian He yang diketahui, Sumu selalu menyimpan burung bangau di langit. Air perpisahan musim gugur juga dingin. Sumu mengirim pesan ke Shen Wansan milik Qian, memintanya untuk mengumpulkan beberapa gambar dan bahan penjahit, serta bahan-bahan untuk memurnikan obat. Jika dia ingin meningkatkan pekerjaan sekundernya, dia hanya dapat mengandalkan manufaktur berkelanjutan untuk meningkatkan kemahirannya. Namun sore harinya, kabar buruk datang dari studio Xiang. Sumu bergegas ke arah stasiun setelah melihat pesan Zhou Wenling. "Orang-orang dari dinasti makmur telah mencegat orang-orang kita di alam liar. Sekarang total ada 60 anggota. Saya khawatir pertempuran besok akan sangat berbahaya." Jalan Zhou Wenzero. Sumu mengerutkan kening. Plester kulit anjing dari dinasti makmur sangat ekstrim sehingga dia bahkan menggunakannya. Anggota Yizuan dari studio Xiang awalnya ditingkatkan di alam liar. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran besok akan bergegas kembali setelah menerima berita dari Zhou Wenling, tetapi mereka masih dicegat oleh orang-orang dari dinasti makmur.
Mereka tidak melakukan PK, artinya mereka tidak akan membiarkan orang Xiang pergi. Jika orang Xiang memulai, mereka tidak membunuh Anda. Dinasti Shengxi mencegat sebagian besar anggota Yizuan di Xiang dengan mengandalkan banyak orang. Dengan cara ini, pertarungan tim Xiang besok hanya bisa menembak 60 orang. Sumu berkata, jangan khawatir, saya akan mengejutkan orang-orang dari dinasti makmur. Zhou Wenzhou tertawa dan melihat ke arah Sumu, saudaraku, apakah kamu ingin menunjukkan keahlianmu lagi? Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan datang? Tidak membantu studio kami? Zhou Wenzhou menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, jika kamu berhasil memenangkan stasiun, kakakku akan memberimu hadiah. Hadiahi aku untuk apa? Wajah Sumu tampak bersemangat. Hei, wanita ini bahkan berani memakai bikini untuk dirinya sendiri. Dia berkata bahwa dia ingin menghargai dirinya sendiri. Sumu benar-benar punya sedikit harapan. Zhou Wenling terkekeh dan meninggalkan stasiun. Sumu hanya bisa melihat punggungnya yang mempesona dan berhubungan seks dengannya. Sialan, semangat Zhou. Saat ini, kota Luoqi sedang menjadi penduduk. Serigala murni duduk di bagian atas aula, memandangi seorang pemain dan berkata, apakah kamu sudah mengetahuinya? Ya, studio Xiang hanyalah sebuah studio kecil di ngarai gelap, dengan total kurang dari 500 orang, dan besok mereka akan mengadakan kompetisi dengan orang-orang dari dinasti makmur untuk mendapatkan tempat tinggal. Mata serigala Chuan Chun berkata dengan nada dingin, pergi dan beritahu bos dinasti Tang bahwa saya ingin menargetkan guild ini, biarkan mereka juga melamar pertempuran tempat tinggal, dan dinasti yang makmur, beri mereka peluang aliansi, biarkan mereka memberiku pertarungan keras besok. Aliansi dengan dinasti makmur, Tuan, bukankah kita perlu memiliki burung bangau di langit? Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang dari dinasti makmur tidak langsung setuju. Tahukah Anda, lakukan saja seperti yang saya katakan. Itu masternya, apalagi yang bisa saya bantu. Serigala murni berpikir sejenak, lalu menutup telepon dan berkata sambil tersenyum, mampir ke ngarai gelap dan sampaikan pesan kepada bos studio Xiang. Biarkan dia mengusir pria bernama Sumu dan berbicara di ngarai gelap. Siapa yang berani? Mengambil pria ini adalah musuh burung bangau di langit. Aku ingin melihat berapa banyak kati pria bernama Sumu ini yang berani melawan burung bangau di langit. Sial, kalau bukan karena orang ini, aku akan mendapat item tugas hari ini. Bayangkan Sumu menghentikan perbuatan baik mereka, serigala murni pada putra api jahat. Dan 1 jam kemudian, kantor pusat dunia datang. Chen Yongqi duduk di markas dan mengerutkan kening. Seorang paladin berkata kepadanya, Paman Chen, kamu tidak bisa melawan keinginan burung bangau di langit untuk menarik seseorang. Pria bernama Sumu itu sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, dia adalah anggota lainnya guild. Tidak ada gunanya membuat wajah bangau itu keras untuk orang ini. Petik 2. Chen Yongqi memandangi 26 kakak laki-lakinya dan tidak berbicara. Bukan karena ini, Chen Yongqi bertanya-tanya bagaimana Sumu menyinggung serigala murni burung bangau di langit. Sungguh luar biasa membiarkan serigala murni memberi perintah seperti itu. Apakah ada hubungan antara Sumu dan bangau? Burung bangau di langit kini telah terbagi menjadi 2 sekolah. Meskipun dinasti Tang selalu dikaitkan dengan sekolah angin murni, Chen Yongqi masih sedikit khawatir. Dia memandangi kakak laki-lakinya yang ke-26 dan berkata, kamu datang ke markas untuk urusan ini. Tidak, aku di sini hanya untuk melakukan tugas dan melihat Paman Chen. Kakak 26 sedang mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Sumu itu. Dia bahkan berani mempermalukan dirinya sendiri di depan Chen Xiaoruan di pelelangan. Setelah itu dia mendapat berita itu, dia datang ke markas datang untuk menghasut Chen Yongqi. Jika datang Tianxia juga menjadi musuh Xiang, maka studio Chen Xiaoruan akan kacau balau. Jika dia punya studionya sendiri jika Anda bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu kata, bukankah Chen Xiaoruan mengaguminya? Haruskah kita memberitahu angin murni dulu? Kata Chen Yongqi. Saudara 26 segera berkata, tidak perlu. Datang kami selalu berhubungan positif dengan serigala murni. Jika kita melewatkan serigala murni dan menemukan kakak laki-lakinya, apa pendapat Anda tentang serigala murni, Paman Chen? Ini bukan untuk menyinggung perasaan serigala murni. Apa yang Anda katakan masuk akal. Anda kembali dan mengatakan sesuatu kepada Yinyan Chengmo, dan memutuskan kontak dengan studio Xiang. Mendengar pidato tersebut,
Saudara 26 berkata, Paman Chen, Anda lupa bahwa resimen 98 kita di dinasti Tang dipimpin oleh He Yang sepanjang waktu. He Yang mempromosikannya menjadi iblis. Apakah Anda tidak tahu hubungan antara mereka dan Studio Xiang? Setelah He Yang meninggal, pemikiran untuk menjadi iblis secara alami menjadi penjabat kepala tim. Bisakah mereka memutuskan kontak dengan Studio Xiang? Petik 2. Chen Yongqi mengerutkan kening saat mendengar pidatonya. Dia tahu bagaimana He Yang meninggal. Dia tahu bahwa Cheng Mo memimpin resimen ke-98. Tidak ada yang tahu mengapa He Yang mati mendadak. Namun dia tahu bahwa He Yang memiliki hubungan dekat dengan pemilik Studio Xiang. Jadi Studio Xiang dan resimen 98 telah berhubungan erat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah He Yang meninggal, Yinian Cheng Mo dan Studio Xiang masih menjaga hubungan ini. Jadi Chen Yongqi mencari kesempatan untuk memindahkan resimen 98. Dia mengerutkan kening dan berkata, resimen 98 dikenakan oleh He Yang. Menjadi komandan iblis adalah hal yang wajar. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk ini. Saya akan mencari kesempatan untuk membubarkan orang-orang dari resimen 98 ke yang lain resimen. Tidak, Paman Chen, yang kubicarakan tentang hari esok. Jika kamu membacanya besok, kamu pasti akan membantu Studio Xiang. Apa kamu tidak memikirkan hubungan di antara mereka? Ada juga ide ajaib. Diperkirakan dia akan melakukannya, bantu Studio Xiang meskipun dia berselisih dengan markas besar. Kata saudara 26. Chen Yongqi melihat ke arah saudara laki-laki 26, tapi dia punya ide di dalam hatinya. Karena kakak laki-laki ke-26 ini sangat ingin menghitung orang, bukan tidak mungkin dia melakukannya. Sebagai presiden sebuah guild, bagaimana mungkin Chen Yongqi bahkan tidak memahami pikirannya. Dia memandang saudara 26 dan berkata sambil tersenyum, 26, kamu telah melakukannya dengan baik di Datang selama bertahun-tahun. Bagaimana jika kamu memimpin resimen 98? Apakah kamu percaya diri? Mata bersemangat. Dia segera melangkah maju dan berkata, Paman Chen, jangan khawatir. Jika saya memimpin resimen ke-98, saya akan mengubah resimen ke-98 menjadi resimen terkuat di dinasti Tang. Saya berjanji. Chen Yongqi tertawa di dalam hatinya. Saya pikir Anda hanya bisa berpura-pura dipaksa. Jika Anda tidak menginvestasikan begitu banyak mata uang nyata dalam kenyataan, Anda bahkan tidak akan menjadi wakil kepala resimen 98. Oke, saya akan menunjuk Anda menjadi kepala dari resimen 98 dan menjadi wakil komandan resimen 98. Adapun arti burung bangau di langit, Anda bisa melakukannya. Paman Chen yakin kamu bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih, Paman Chen. Terima kasih, Paman Chen. Melihat 26 kakak lelaki yang bersemangat meninggalkan stasiun, Chen Yongqi mencibir. Resimen 98, kematian He yang ada hubungannya dengan dirinya sendiri, tapi apa yang bisa kita lakukan? Berapa banyak orang yang tahu? Pembacaan setan ingin menyatukan He yang bersaudara dan Studio Xiang. Kamu pasti sedang bermimpi. Biarpun aku membubarkan resimen 98, aku tidak bisa membiarkan cabang guildku menjadi tangan kanan orang lain. Dia mengetahui hubungan antara He Yang dan bos Studio Xiang, jadi dia telah memikirkan cara membubarkan resimen 98 dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai pemimpin resimen, dia harus memikirkan rencana yang sempurna. Lagi pula, dia perlu memberikan akun kepada anggota guild. Tidak bisa dikatakan pembubaran itu akan bubar. Sekarang Derek Langit telah mengeluarkan perintah, dan tingkat tinggi dari guild secara alami tidak akan menghentikannya dan membiarkan anak laki-laki ke-26 itu. Mari kita pimpin resimen ke-98 untuk melakukan kerusakan. Begitu resimen ke-98 dihukum berat oleh resimen ke-26, akan ada alasan untuk membubarkannya. Keesokan paginya, anggota dinasti Xiang tidak menghentikan mereka, tetapi lebih sulit bagi mereka untuk menghentikan permainan. Ketika Wen Renzihan dan yang lainnya online keesokan harinya, mereka tiba-tiba menerima berbagai macam berita. Zihan segera mengumpulkan Zhou Wenling dan yang lainnya ke kedai teh Leiding untuk berdiskusi. Sumu juga dipanggil ke masa lalu. Wajah orang-orang menunduk, karena mereka telah mendengar desas-desus tentang ngarai gelap bahwa bangau langit akan mengincar Studio Xiang. Sumu belum datang. Melihat inti studio, Zhou Wenzero bertanya. Luo Jing bersenandung dan berkata, orang itu tidak tahu di mana harus menjemput gadis. Jangan khawatirkan dia.
Mari kita diskusikan. Zihan mendongak dan berkata, studio ini dibuat oleh kami bersepuluh, tapi sekarang Derek di langit ditujukan ke sana. Saran apa yang Anda punya? Burung bangau di langit mengeluarkan pengumuman untuk membiarkan studio Xiang mengeluarkan sumu, dan tidak pernah menerima sumu. Dia juga memperingatkan semua guild di lembah gelap bahwa tidak ada yang boleh menganggap sumu sebagai musuh. Untuk sementara waktu, seluruh penduduk Dark Canyon mendidih. Eksistensi macam apa burung bangau di langit itu? Itu adalah 10 guild teratas di Tiongkok, raksasa dengan puluhan juta anggota. Bagaimana orang-orang di lembah gelap bisa menyinggung burung bangau di langit? Bagaimana pria bernama Sumu ini menyinggung orang lain? Kalau masalah kecil, burung bangau di langit tidak akan bergerak sebesar itu. Zhou Wenling memandang kerumunan dan bertanya, bangau di langit ingin kita mengusir Sumu. Jika tidak, kita akan menentang studio Xiang. Sekarang dinasti Tang telah berubah. Apakah Anda punya pendapat? Luo Jing memandang Zihan dan berkata, Saudari Han, saya menyarankan agar Sumu dikeluarkan. Meskipun dia membantu kami Xiang, dia bilang dia akan bergabung dengan dinasti Tang sebelumnya. Apa gunanya menjaga pria seperti itu? Zhou Xiaoman juga setuju. Saya setuju. Bagaimanapun, ini adalah burung bangau di langit. Jika kita tidak melakukannya sesuai dengan apa yang mereka katakan, Xiang mungkin benar-benar dibubarkan. Semua orang tahu bahwa studio Xiang tidak bisa melawan burung bangau di langit. Itu adalah tindakan mencari kematian. Ini adalah 10 guild teratas di Cina. Itu sudah cukup untuk Max sebesar itu, apalagi melakukannya sendiri. Bahkan jika dia mengeluarkan pengumuman yang mengatakan bahwa guild di lembah gelap dan studio Xiang harus diputus, selama hal seperti itu terjadi, mereka yang kecil guild secara alami akan berurusan dengan Xiang studio harus menjauh. Ketika studio tidak memiliki pendapatan dan tidak ada aktivitas, itu akan menjadi jalan buntu. Zhou Wenzhou memandang Chen Xiaoruan dan berkata, Xiaoruan, itu. Chen Xiaoruan menatap ke arah Zhou Wenzhou dan berkata, aku tidak tahu, tapi tidak baik mengusir kakak Su seperti ini. Xiaoruan, jangan mengucapkan kata-kata baik kepada orang lain. Anda harus mempertimbangkan masa depan studio kami. Tidak bertanggung jawab membiarkan seluruh studio jatuh ke dalam krisis demi Sumu. Kata Luo Jing, faktanya, kita semua tahu bahwa Derek di langit ditujukan ke Sumu. Jika studio Xiang dikeluarkan dari Sumu, dia tidak akan kehilangan muka. Bagaimanapun, dia menghadap burung bangau di langit, tetapi jika dia tidak mengikuti arti burung bangau di langit, maka seluruh studio Xiang akan tamat. Ke-10 gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, Sumulah yang memecahkan masalah di studio sebelumnya. Sekarang studio tersebut masih berhutang 15 koin emas kepada orang-orang. Meskipun atas dorongan Luo Jing, gadis-gadis itu tidak terlalu menyukai Sumu, tapi apakah tidak adil jika dikeluarkan? Tidak ada jalan bagi mereka. Zhou Wenzhou berkata, aturan lama, mari kita pilih. Zihan tidak berbicara. Secara umum, dia tidak akan berpartisipasi dalam pemungutan suara mengenai hal-hal tersebut. Dia melakukan sesuatu sesuai keinginan semua orang. Zhou Wenzhou berkata, mereka yang tidak setuju dengan pengusiran Sumu, angkat tangan. Pertama-tama, Zhou Wenling dan Chen Xiaoruan mengangkat tangan mereka, dan kemudian Wendy, yang mati rasa, juga ingin mengangkat tangannya. Namun, mata Luo Jing membiarkan gadis itu meletakkan tangannya. 9 orang berpartisipasi dalam pemungutan suara, 2 orang tidak setuju. Zhou Wenzhou berkata tanpa daya, setuju dengan pengusiran guild, angkat tangan. Luo Jing pertama-tama mengangkat tangannya, lalu Zhou Xiaoman, dan 3 gadis lainnya mengangkat tangan. Zhou Wenzhou memandang semua orang tanpa daya dan berkata, 2 suara tidak setuju, 5 suara setuju, dan 2 abstain. Sesuai dengan keinginanmu, saya mendengar jalan ungu yang dingin. Sumu juga melihat pesan Zhou Wenzhou, jadi dia pergi ke kedai teh. Di depan pintu, Sumu tiba-tiba berhenti. Saya mendengar bahwa Derek di langit akan menargetkan studio Xiang. Apakah itu benar atau tidak? Sebuah guild yang terdiri dari 10 perusahaan teratas Tiongkok akan bersaing dengan sebuah studio kecil. Putri Wakil Presiden Derek di langit. Petik 2 petik 2. Sumu melihat kedua pemain yang sedang membicarakannya. Telur ibumu, aku juga sudah merendam istrimu. Tapi yang dikatakan kedua orang ini sepertinya adalah air. Musim gugur yang dingin. Sumu sangat mengagumi para pemain membosankan ini.
Hal-hal sepele Nima menjadi gosip di mulut mereka. Siapakah Putri Laozi dari Wakil Presiden Burung Bangau di langit? Biarpun Nima seperti ini, air musim gugurnya dingin, hanya cucu Wakil Presiden Burung Bangau di langit. Apa dan apa? Berjalan ke lantai 2, Sumu baru saja memasuki kamar dan mendengar kata-kata Zihan. Apakah kalian semua di sini? Sumu berkata sambil tersenyum. Studio itu adalah seorang gadis. Semuanya telah tiba. Ini pertama kalinya Sumu melihat mereka berkumpul di dalam game. Zihan menoleh dan tidak lagi menatap Sumu. Dia melihat keluar jendela dan tidak tahu harus berpikir apa. Zhou Wenling tidak memiliki senyuman di wajahnya saat ini, tetapi Chen Xiaoruan khawatir dan menatap Sumu. Luo Jing berkata, Sumu, kamu tetap di sini. Sumu tercengang. Meskipun dia juga mendengar berita bahwa burung bangau di langit mengancam studio Xiang dan sesuatu terjadi di dinasti Tang, dia tidak menyangka bahwa gadis-gadis di studio Xiang sudah mengambil keputusan, jadi mereka diusir. Sumu awalnya berencana untuk bergabung dengan dinasti Tang demi Heyang, tetapi pertempuran untuk kediaman studio Xiang menunda bergabungnya Sumu dengan dinasti Tang, tetapi sekarang dia diusir. Begitukah? Warnanya ungu dingin. Sumu memandangi jalan ungu yang dingin. Saat ini, Zihan menoleh dan melihat keluar jendela dan berkata, saya hanya bisa mendengarkan pendapat semua orang, dan saya juga ingin memikirkan tentang studionya. Begitu kata-kata wanita ini keluar, Sumu memahami hasilnya. Sumu, markas besar Datang Tianxia juga memperingatkan kami bahwa jika Anda ikut serta dalam pertempuran untuk mendapatkan tempat tinggal ini, Datang akan mengajukan permohonan untuk bersaing dengan kami. Dalam hal ini, petik 2, oke, begitu. Anda dapat terus berdiskusi, saya akan melakukannya pergi. Sumu melambaikan tangannya dan meninggalkan kedai teh. Zhou Wenling sangat ingin melihat Sumu pergi. Dia berdiri dan mengejar Sumu. Tapi di kedai teh, kudengar Zihan seperti orang yang merugi. Saya selalu ingin mengusir orang ini, tetapi mengapa saya merasa tidak nyaman sekarang setelah saya dikeluarkan? Aku tidak tahu ada apa dengan Zihan. Luo Jing dan yang lainnya berkata sambil tersenyum, Saudari Han, pertempuran untuk stasiun akan segera dimulai. Ayo pergi ke sana. Mendengar Zihan mengangguk dan berdiri dan meninggalkan kedai teh bersama yang lain. Suasana hati Chen Xiaoruan saat ini sangat buruk. Belakangan ini, Chen Xiaoruan bisa dikatakan akrab dengan Sumu siang dan malam. Dia tahu kepribadian Sumu dan temperamen seperti apa Sumu. Meskipun kakak Su terlihat seperti orang bodoh dan memiliki warna kulit yang sempit, dia jelas bukan orang yang terlihat di permukaan. Setidaknya dia tidak memanfaatkan orang lain saat berada di ngarai. Dalam celah sempit itu, tubuh mereka saling berdekatan. Meski memiliki reaksi fisiologis, ia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memanfaatkan dirinya sendiri. Agar tidak mempermalukan dirinya sendiri, ia pun memperlihatkan kekuatannya sendiri. Kakak Su dan adik Nol adalah orang yang sama. Mereka berdua sangat agresif dalam penampilan, tapi baik hati. Sumu, Zhou Wenling mengejarnya. Sumu berkata sambil berjalan, Iblis Zhou, pertempuran untuk stasiun akan segera dimulai. Sebaiknya kamu pergi ke medan perang. Zhou Wenzero menyusul Sumu dan berkata, apa yang terjadi? Marah. Sumu mendengus, marah. Kalau saja mereka marah, bayangan Tuhan bergabung dengan studio kecil dan dikucilkan oleh mereka. Saat ini, mereka bahkan ingin mengeluarkan diri dari guild. Tidak disebutkan seberapa banyak mereka membantu mereka. Hanya saja mereka tidak menganggap diri mereka sebagai bangsanya sendiri akhir-akhir. Hal ini membuat Sumu sangat marah. Zhou Wenling tertawa. Lalu dia membawa Sumu dan berkata, pergilah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Sumu ditarik oleh goblin minggu ini, tapi tidak ada cara untuk mengikutinya. Sumu datang ke loteng di luar kota Dark Canyon. Bila Nol, di Samsara, pemain bisa membuka toko apa saja, termasuk bar tentunya. Tapi melihat namanya, Sumu mau tidak mau bertanya, barmu, apakah kamu tidak tahu kapan kamu masuk? Zhou Wenling menggantungkan senyum menawan itu pada Sumu Dao.